Pangastu, pangastuti, para kadang lan sedulur. Salam rahayu buat pemirsa Dinus TV. Berita tentang Habib dan makam-makamnya juga yang banyak dipalsukan. Akhir-akhir ini memasuki lewat di beranda-beranda sosial media kita cukup banyak. Dan mungkin cukup gaduh juga di sosial media. Apakah berita tersebut tentang Habib palsu dan tidak adalah sebuah pengalian isu, atau itu memang terjadi yang sebenar-benarnya? Kita akan kuak berita tersebut. Kita ketemu sama narasumber sejarah kita, Mas Pras. Kita langsung kepada Mas Pras, para pemirsa. Mas Pras, ketemu lagi. Kita mau menanyakan ini tentang ada ya berita yang heboh lah itu ya, cukup menyerap banyak perhatian pemirsa. Baik berita secara sosial media maupun berita-berita nasional, bahwa peristiwa tersebut ya benar apa enggak, karena itu menimbulkan kegaduhan yang cukup besar di negara kita, karena mayoritas penduduk kita adalah muslim. Jadi itu sesuatu yang sebuah isu yang mungkin anggaplah sara gitu ya, atau bisa jadi bukan sara karena itu sesuatu yang bersifat sebenarnya. Nah, ini monggo Mas Kelas, secara kajian, secara ditelusur secara sejarah bagaimana? Ini kita bahas dulu yang isu Habib palsu itu. Isu atau kan untuk pengalihan? Pengalihan isu atau sebenarnya maksudnya? Oh, pengalihan isu atau sebenarnya. Nah, jadi itu berita itu benar kalau ditelusur atau cuma untuk pengalihan isu atau kalau selama ini seperjalanan saya bersama teman-teman komunitas, memang kita sudah lama untuk menelusuri peristiwa Habib palsu ini sudah 4 bulan yang lalu. Dan ternyata kita dapatkan satu kesimpulan bahwasannya ini itu satu untuk gonjang-ganjing, Pak. Oh, gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Karena apa? Yaitu kembalinya sebuah kesadaran masyarakat bahwasannya apa yang diikuti itu sudah seharusnya selaras dengan ajaran Islam. Harusnya seperti itu. Tidak memperbudak ataupun tidak menginginkan sesuatu mengatasnamakan agama. Kan gitu. Tapi ada tapinya ini, Pak. Ada tapinya. Ada juga kita dapatkan informasi terhadap teman-teman yang konkret, informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada sebuah pengalian isu besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Itu untuk menutupi, kan gitu. Karena apa? Masyarakat kebanyakan, ya bukan semua, mayoritas masyarakat Indonesia itu sangat suka dengan isu-isu yang menyangkut pautkan agama. Ya itu isu yang laku lah. Isu yang laku. Jadi secara masyarakat untuk menutup isu secara yang penting ini. Media juga ya laku itu. Secara hukum alam itu memang laku isu agama. Ya Mas, lanjut Mas. Hanya saja isu agama ini yang buat kita selaku peneliti sejarah, yang buat kita jengkel, kenapa harus mengorbankan makam? Kan gitu, Pak. Kenapa harus mengorbankan makam? Karena kalaupun makam itu palsu, misalkan makam itu palsu, kita pun juga harus mengkajinya dengan kepala dingin. Karena kita orang beradab, leluhur kita dulu mengajarkan kita sampai mewariskan adab asor, unggah-ungguh, tata krama untuk hal ini. Bukan langsung seenaknya, oh ini palsu. Gini-gini, kita langsung benar gitu ya. Dan ternyata Pak, isu terbesarnya adalah kebangkitan Nusantara yang baru. Ini yang ditutup-tutupi. Apa itu kebangkitan Nusantara yang baru? Kita sudah umum lah tahu pembangunan IKN. Tapi kita nggak menyadari ada suatu bencana besar yang sedang kita hadapi ke depannya. Kalimantan itu paru-paru Indonesia, Pak. Ya, paru-paru dunia juga. Paru-paru dunia, paru-paru Asia Tenggara. Jika itu dijadikan ibu kota, kita kehilangan berapa persen suplai oksigen. Sementara masyarakat kita itu nanti semakin lama itu semakin banyak, nggak semakin sedikit. Kita membutuhkan pohon untuk bernafas, oksigen untuk bernafas. Nah itu.
Dan yang kedua yaitu yang isu yang ditutupi, yaitu tentang krisis ekonomi secara tidak langsung. Nah ini yang kita dapatkan informasinya dari teman kita. Ya. Nah, Mas, kan sekarang kita tahu ya Pak ya, Indonesia sedang baik-baik saja dari Ya, seluruh dunia tidak baik-baik saja lah. Nah, karena dari luar. akibat COVID lah ya. COVID. Karena kita 2 tahun kan nggak bekerja ya itu. Ibaratnya 2 sampai 4 tahun lah itu kita nggak bekerja. Maka kan cuma makan dari celengan, dari tabungan. Ya, kan Ya, lanjut Mas. Ya, kalau yang saya dapatkan informasinya, orang tahu sekarang Indonesia sedang baik-baik saja, tapi di dalamnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari itulah banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan suatu habaib atau suatu habib, itu kan, untuk mengadu domba dan memecah belah suatu organisasi. Yang memecah belah, yang mananya ini? Ya para orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini Pak. Orang-orang yang bertanya memecah belah sebuah organisasi. Mengadu domba antara pribumi dengan tamu kita dari mancanegara, yang sudah lama bermukim di Indonesia. Rumah kita. Oke. Terus lanjutkan Mas. Nah, kemudian yang lebih nggak saya habis pikirkan juga ada sih beberapa oknum ya, yang dari Timur Tengah sana mengaku-aku sebagai Habib asli. Oke, jadi ya ini orangnya sudah Timur Tengah dulu, bukan Jawa kan banyak yang orang Indonesia juga ngaku juga banyak. Kan, gitu. Ini sudah Timur Tengah, sudah Timur Tengah. Sudah bentuk dulu nih ya. Dulu, postur bentuk. Ya, secara gen itu dia dapat dulu. Oke, ada yang mengaku-ngaku juga ya. Betul. Lalu untuk kepentingan pribadi mendapatkan uang dari mengaku sebagai profesinya sebagai tersebut. Nah, kemudian saya dekat dengan beberapa ulama, itu saya tanya, Habib itu seperti apa? Ternyata Habib itu orangnya sangat baik semua Pak. Kalau yang Habib asli. Yang asli ya. Beliau tidak akan mau cuma-cuma diberi hadiah. Ya. Jadi misalkan Bapak ngasih saya hadiah cuma-cuma, saya nggak akan mau Pak. Beliau nggak akan mau nerima zakat, nggak akan mau nerima pemberian dan lain sebagainya. Dan beliau itu otaknya itu pinter di perdagangan, bisnis. Bisnisnya maju. Yeah. Nah, jadi ilmu hartanya ini untuk dakwah ini udah turah-turah lah intinya gitu. Yeah. Nah itu, dan beliau sangat menghargai budaya kita, dan beliau itu yang Habib asli itu tidak mau mikir pusing dengan makam. Untuk apa makam? Karena yang dipentingin yaitu kita cari mal dulu, mal itu kekayaan dulu untuk umat-umat kita itu. Tapi yang paling ngeri, yang notabene Habib yang kurang baik. Bukan yang salah ya Pak ya. Bagi saya pribadi nih ya, Habib palsu itu nggak ada, cuma adanya orang-orang yang mengaku. Ciri-cirinya satu, pasti dia akan menggunakan budaya masyarakat Jawa tentunya, mulai dari Banten sampai Banyuwangi, sangat menghormati yang namanya pemakaman. Pasti itu dijadikan pundi, kan itu Pak. Kemudian yang kedua, kenapa makam bisa dijadikan pundi? Karena di dalam makam ada doa. Setiap kali kita mimpin doa, pasti kita akan dapat uang, tempel, menyebutnya tempel, amplop dan lain sebagainya, bahkan sampai dijajar. Hanya saja yang paling jahat dari itu semua yaitu sosial media. Ini ada yang namanya buyer, buzzer. Nah, buzzer itu jadi tugas-tugas kaum elit lah, yang sukanya ngupload terus diedit mengatasnamakan ini untuk menimbulkan suatu perseteruan untuk menutupi sesuatu fenomena yang sudah terjadi, agar masyarakat nggak tahu kalau ini ada fenomena seperti ini gitu. Ya, cuman ini gini Mas, kalau Habib itu kan yang baik-baik ya, ini kita cerita yang baik lah. Kenapa tidak dikeluarkan sebuah statement bahwa yang palsu A ya harus diberantas, dan itu harusnya keluar dari sudah Pak Habib sendiri, tapi kan ada gerakannya, tidak ada pergerakannya, sampai ibaratnya yang menjalankan tersebut adalah kiai. Sudah ada pergerakannya Pak. Oh sudah ada. Karena saya lewat salah satu tergabung dengan tim penelitinya, kiai-kiai saya, ulama-ulama saya. Di situ ada beberapa Habib yang bilang, Mas tolong dong, sejarah ini diluruskan, kan gitu.
Terus misalkan ada Habib-habib seperti ini, tolong dong jenengan geprak. Jadi artinya geprak itu dinasehatin. Itu. Dan para beliau-beliau itu yang baik-baik itu membentuk suatu tim sejarah memang untuk melakukan pemetaan, Pak. Mana makam yang palsu? Ini. Sudah. Nanti kan dikajiankan ke para jamaah. Oh, ini makamnya seperti ini. Iya. Maksud saya kalau memang itu secara senyap memang mau ini kalau memang ini kan sudah vulgar, ini berita itu sudah vulgar. Kalau memang Habib itu ingin bersih lah ya namanya, atau memperbaiki sejarah, itu terjadi pemelancangan sejarah. Sejarah Habib berani dong gitu loh, ambil komitmen bahwa ayo kita luruskan sejarah ini. Kalau perlu saya datangi makam sendiri, kita tentukan sendiri bahwa makam tersebut palsu dan tidaknya. Gitu sudah loh. Pak, sekitar 3 bulan yang lalu saya dijak ke Tegal sama seorang Habib yang ada di daerah Magetan. Itu ketemu sama Habib itu yang buat makam itu. Debat mereka, Pak. Debat rame. Yang Habib yang di Tegal itu bilang, saya nggak pernah buat makam ini. Nggak pernah buat makam ini. Akhirnya ditelusuri. Ternyata yang buat makam palsu itu jamaahnya. Yang buat jamaahnya. Jamaahnya mengatasnamakan Habibnya. Faktor ekonomi lagi. Betul, faktor ekonomi. Terus tahu-tahu Habib ini asal mula uangnya itu nggak tahu. Ini saya bukan bela, saya netral. Ini saya cerita pengalaman kan. Saya netral. Nggak tahu ini uang dari mana untuk sumbangan pesantren. Ternyata uangnya dari makam yang difiktifkan, kan gitu, Pak. Iya, kalau memang niat baik toh, itu kan harus bersambut. Artinya ya udah dipimpin aja, validasi makam-makam Habib yang palsu tadi. Kalau yang mengeluarkan fatwa, statement itu Habib sendiri, artinya kan orang akan percaya. Tapi kalau yang mengeluarkan pihak yang berseberangan, yang berbeda, itu ya akan terjadi perseteruan. Jadi yang harus mencuci ya pihak yang terkait seharusnya. Akhirnya ada di suatu channel YouTube kan, saya sama seorang Habib itu yang bapak saya itu, kita live di situ, di makam itu. Dan memang iya, ini bukan kita yang buat. Jamaahnya pun kita undang. Bahkan sempat ada yang kita laporkan bawa ke polisi. Di Tegal itu, Pak. Nah itu. Artinya gini, Pak, saya bukan mau membersihkan nama Habib, bukan mau membela Habib. Artinya gini, ayo dong kita jati diri orang Jawa itu punya tata krama, ayo dong jangan selalu bongkar makam. Jangan selalu sedikit dengan mengatasnamakan emosi, meskipun itu nanti ada penyelewengan sejarah, kita telusuri, kita buat datanya, baru kita ajak duduk dengan pihak-pihak yang berwajib seperti Dinas Kebudayaan, Sejarah, terus Habib-Habib yang kurang baik itu kita ajak duduk. Di mana kan itu. Kalau misalkan ini orang Indonesia keturunan Timur Tengah ngaku Habib dan lain sebagainya ini. Nah, itu kan hak pribadi mereka. Kan itu, Pak. Yang justru yang perlu disalahkan adalah orang-orang yang percaya. Kenapa kamu percaya tanpa kamu mengetahui buktinya? Kan gitu. Ya, tapi ini sudah jauh loh, masalah Habib palsu sudah terlalu jauh. Istilahnya memang seharusnya pihak yang kawogan atau pihak yang berwenang dalam arti ya tadi misalnya Habib itu sendiri, terus instansi-instansi terkait. Kalau memang itu terjadi pemelancangan ya itu ya harus mau tidak mau harus turun tangan. Tidak bisa kita mengandalkan masyarakat. Misalnya kesalahan tadi di masyarakat jamaah nih, kan nggak bisa, wong dia juga mikirnya secara sederhana. Kita dapat buat dari mana nih? Iya, betul. Ini sementara kita nggak ada maju-majunya nih organisasi kita. Wah, lewat ini misalnya. Itu kan juga sebenarnya kalau dikatakan pemikiran secara ekonomi juga idenya juga bagus, Mas, mendapatkan uang dari tempat tersebut. Dan itu saya juga nggak bisa menyalahkan. Cuma yang saya kurang senangkan masyarakat notabene ya, bukan semua sih, bukan semua tapi notabene kebanyakan orang, yaitu terlalu mempercayai sesuatu yang belum diketahui sebuah kebenarannya. Nah, ya apalagi zamannya sosial media begini, itu di framing aja itu. Bisa ya, itu di framing aja bisa. Di framingnya artinya dikeluarkan berita palsu tapi seolah-olah asli. Itu kan itu ada susah. Metode itu. Ketika berita itu asli, tidak ada buktinya, disampaikan secara terus-menerus, akhirnya tidak lagi menurut si A. Lama-lama berita itu menjadi diakuisisi sebagai kebenaran, viral. Ya. Itu sekarang memang istilahnya media sosial itu ya cukup distorsinya jahat lah, karena framing ini memang berbahaya gitu loh. Jadi
memang kalau sudah sampai kepada titiknya dan itu mau diatasi, ya seharusnya pihak, menurut saya ini pihak yang kawogan atau yang berkaitan sudah banyak yang ngatasi, Pak. Sudah banyak yang ngatasi. Hanya aja kekalannya cuma di satu, Pak. Apa ini? 1, 2, 3 orang mengatasi, yang pihak Habib baik ini mengatasi. Tetap kita kalahnya sama jamaah-jamaah yang kurang baik. Oh, iya, jamaah yang kurang baik. Nah, ini. Bentar Mas, ini kan secara organisasi ini ya. Enggak iya, itu mereka kan besar toh. Habib ini kan besar, Pak. Itu. Tapi kalau yang secara ada organisasinya. Betul. Tapi kan jamaahnya ini yang buat ulah, Pak. Iya, maksudnya kalau ya kita tidak melibatkan jamaah. Oh, ya. Nah, nanti jadi, ditersangkakan jemaahnya itu menjadi permasalahan tersendiri ya ketika jadi gini misalkan menyangkakan Pak jenengan seorang Habib nih, saya jamaah jenengan, iya kan? Iya. Yang kurang baik nih, saya buat makam tuh di situ. Serang saya ngefans sama jenengan, saya atasnamakan ini Habib ini karena saya mempelajari jenengan punya keturunan ini Habib ini. Padahal enggak makam itu kan. Palsulah. Taunya masyarakat umum di sosial media jenengan kan yang buat. Padahal yang buat siapa? Saya. Kemudian dari uang apa namanya? Pendapatan ini saya serahkan jenengan. Niki Bib buat bangun pondok pesantren dikit-dikit. Jenengan nggak tahu asal usulnya itu. Karena pengalaman saya di lapangan seperti itu, Pak. Gitu. Akhirnya jenengan telusuri sama tim sejarah telusuri. Niki yang buat ulah. Pakai nama jenengan karena masyarakat luas kenalnya cuma jenengan kan gitu, bukan kenal saya kan gitu, Pak. Akhirnya timbullah statement ini seperti ini. Tapi banyak Mas, saya banyak sosial media YouTube terutama banyak yang Habib-Habib yang sejarah kemerdekaan diselencengkan dan lain sebagainya. Ya itu kan termasuk ya cukup berani loh mengaku-ngaku gitu cukup lah. Berani. Ya, itu cukup. Pun juga saya. Jadi misalnya kita mau saling menyalahkan itu tidak ada ujungnya. Dia ekor ketemu kepala, ketemu ekor lagi gitu loh. Tidak ada ujungnya. Kalau hal-hal yang seperti itu langsung Pak, langsung saya kemani sebagai peneliti sejarah itu enggak benar, sama sekali enggak benar. Ya, cuma yang memulai siapa kan tidak jelas. Enggak jelas. Karena itu mungkin kan apa ya, berita kapan juga enggak. Ya itu tadi framing tadi diciptakan tadi. Sama situ. Satu lagi yang paling mendasar dari isu-isu semua Pak. Apa? Bahasa marketing. Ya, marketing untuk apa ini maksudnya? Maksudnya marketing untuk kan kita hidup di Indonesia, semakin viral pendapatan semakin banyak. Ya. Kalau itu kan berhubungan dengan sosial medianya sendiri. Betul. Dari unsur secara ekonomi sosial media akan mendapatkan pendapatan di situ. Ini dari tapi ini dia tidak akan mendapatkan berita kalau memang tidak ada kejadiannya. Jadi ini hanya efek. Kalau ini hanya dampak lah gitu loh. Tapi yang sebenarnya kendala yang dihadapi ini loh antara Habib sama Kiai lah, seolah-olah kan menjadi berseberangan kalau dari luar dilihat bahwa ada perbedaan pendapat yang cukup besar antara Kiai dengan padahal nggak ada. Nah itu sampai sekarang beritanya kan masih seperti itu Mas, seolah-olah mereka berebut pepesan kosong. Betul. Yang di bawah nggak ngapa-ngapain, yang di atas bertengkar untuk saling membenarkan siapa yang salah dan siapa yang palsu. Oke, kalau kita lihat beritanya secara kulit, tapi kalau kita masuk ke dalam, justru saya pun juga gini Pak, kukur kepala. Iki seneng dhuwur iki do andeng seneng ngisor padha gelut sak karepe dhewe. Nah gitu. Iya, ndak Mas. Itu kalau tidak dimulai dari atas tidak bisa, Mas. Tidak bisa, betul. Iya. Itu karena pergerakan akar rumput itu kan tetap dari atas. Statement dari atas. Karena yang punya pengikut itu yang atas, Mas. Kalau yang bawah tidak punya pengikut sebenarnya. Lah tidak tahu nih yang bermain, yang di atas saya tidak tahu siapa. Tapi kalau tadi disampaikan di awal kan ada beberapa perkiraan penyebab isu itu terjadi. Melebar. Di awal tadi. Terakhir, ya Pak ya. Terakhir, kalau yang saya pelajari, yang saya riset, yaitu yang paling besar terjadinya gejolak perebutan tahta. Ini penyebab yang terakhir ini. Isu penyebab yang terakhir. Perebutan tahta mana? Antara sebuah keraton besar di tanah Jawa, tapi bukan Solo Jogja. Oh, tapi bukan Solo Jogja. Itu ada satu yang memang keturunan Timur Tengah, ada satu yang memang keturunan pribumi. Oh, begitu. Ini sama-sama Islamnya ini. Sama-sama Islamnya, tapi perebutan tahta antara luar negeri sama dalam negeri. Gitu keturunannya lah. Keturunannya gitu. ya. Akhirnya yang pribumi ini
melancong sampai ke Cina, sampai ke Uzbekistan, menemukan beberapa literasi kuno. Oh ternyata ini toh, ternyata ini. Yang keturunan Timur Tengah ini tidak mau dites DNA kan. Oh iya, tidak mau. Kan gitu. Tapi ini sama-sama satu keturunan hasilnya. Oh, sama-sama satu. Akhirnya timbullah dua perpecahan ini. Yang pribumi mengatasnamakan harga diri kehormatan Kiai pribumi. Satu keturunan ini maksudnya ada terjadi kawin silang begitu ya? Nah, misalkan karena beda ini, beda apa? Beda. Saya sama bapak kan saudara. Beda ini sini ya. Ayah kita satu, tapi kita beda ibu. Etnisnya beda. Yang satu etnis Timur Tengah, yang satu etnis Jawa. Gitu. Terus akhirnya yang pribumi ini ada salah satunya sampai ke Cina, Uzbekistan untuk menelusuri manuskrip ini benar enggak keturunannya ini. Akhirnya bisa beda nih sama saya begitu. Betul, ya. Bisa beda. Secara face, wajah, beda, secara akhlak beda, karakter beda. Terus apa itu? Nah, semua beda lah. Ya, beda tapi kok dia ngaku terah gitu ya, terah yang sama dengan saya. Betul. Gitu. Ya. Kok dia ngaku keturunannya Kanjeng Nabi kan gitu. Oh beda semua dengan yang keturunan Kanjeng Nabi yang di Timur Tengah kan gitu. Akhirnya kan dulu kan di Timur Tengah ada namanya Bani siapa, Bani Ismail, Bani siapa. Nah itu akhirnya keungkap. Nah, keungkap itu timbul yuk tes DNA. Ternyata nggak mau. Kan gitu kan yang di sosmed nggak mau. Nah, akhirnya pecahlah apa itu namanya seperti itu, gempar seperti itu hingga pecah dua kubu. Nah itu salah satu pemicunya itu juga ada gitu ya. Tapi itu cuma satu organisasi Pak. Oh satu organisasi. Organisasi yang sama, lain. Ya. Itu kalau ini kan yang sama gitu. Itu kan kalau organisasi yang lain diem aja kok. Oh diem. Nggak ada suaranya terkait isu, nggak ada suara. Jadi perebutan tata di sebuah organisasi yang sama. Dan melebar sampai akhirnya yang paling mengejutkan yaitu makam palsu. Kita nggak tahu bagaimana kualatnya orang-orang itu nanti bongkar makam yang itu notabene ada jasad di dalamnya. Meskipun itu jasad orang lain. Nggak jelas macam jasad orang lain lah gitu. Saya ada saudara di Pemalang. Ada makam di depan masjid. Makam itu makamnya Kiai Pemalang. Itu benar-benar jasad Pak dalamnya. Yang mengasahkan seorang Habib, kemudian isu Habib palsu makamnya dibongkar. Tapi dalam masih ada itu? Masih ada. Dan saya koordinasi sama dinas-dinas terkait untuk menelusurinya sampai sekarang. Dan saya ingin diberikan keadilan lah terhadap keluarganya teman-teman saya. Ini makam simbah-simbahnya loh, ada jasadnya loh kan gitu. Mereka juga berhak untuk berargumen ini jasad simbah saya. Ya tapi dia mau mengakui kenyataannya namanya beda ya. Kan berarti artinya tidak diurusi sama. Karena yang ketika mengesahkan tidak diketahui namanya. Yang mengesahkan sosok figur seorang Habib. Maksudnya gini Mas, ketika ada sebuah makam tidak diurus, kemudian diaku oleh jenengan, dijenengi nama si A. Artinya kan saya sebagai keluarga sudah tidak mengurusi makam tersebut. Masih diurusi Pak. Kalau diurusi kan dia akan, loh ini makam Mbah Kue. Kembali lagi Pak. Jadi nama orang lain ya gitu. Kembali lagi Pak. Kembali lagi ke belum kebenaran. Ini enggak benar ya, bukan salah, tapi kurang benar Mas. Kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia terlalu mempercayai, mengiyakan seseorang yang tinggi derajatnya. Nah, gitu. Lebih suka lah gitu lah. Ibaratkan jenengan seorang Habib yang saya Feni. Dah ini makamnya mbahmu tak berikan gelar. Ini, Syekh ini. Oh enggak mau saya. Terima kasih doanya. Ada kasus juga seperti itu. Berarti sudah persetujuan keluarga. Sudah persetujuan keluarga. Wah, lah ini rumit ini. Makanya kan dari itu saya bilang. Ya artinya kan dia lebih bangga memakai nama orang luar negeri kan begitu. Betul Pak. Kenyataan yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Sehingga apa itu yang saya sesalkan, kenapa kamu setujui nama itu? Ya maksudnya enggak semua ya kasus seperti itu ya Mas. Tapi yang saya temui di lapangan Pemalang itu kayak gitu. Ada contoh ini ternyata ya memang sudah nembusi keluarganya. Nah ini jadikan Habib aja makam mbahmu gitu ya Mas ya. Oh ada juga kasus seperti itu. Jadi karena pengesahan masjidnya itu si Habibnya datang ke masjid itu langsung disahkan ini makam ini. Siap. Yang keluarga teman saya kan namanya keangkat semua derajatnya. Orang-orang kagum ya. Akhirnya lah dapatlah gelar hanya sementara. Duh ini semakin bingung rumit ini. Banyak motif ya Mas asli. Artinya kalau berarti itu artinya banyak motif. Salah satunya yang Mas Pras sampaikan yang terakhir ini cukup dapat persetujuan. Mungkin yang tidak dapat, oke lah yang tidak mengurus makam keluarganya
Ya kamu tidak mayoritas ngurus semua gitu. dapat persetujuan, Pak. Mayoritas ya. Karena apa? Sekali diakui oleh seorang seorang oknum Derajatnya Habib yang jadi derajat tinggi, tinggi, semua masyarakat kampung Hormat. menghormatinya. Ya. Dan itulah Duniawi ya. Pak? kehilangan jati diri sosok kesatria kita. Ya, jadi tidak mau mengakui sejelek apapun orang tua kita, leluhur kita misalnya lah, omong kosong gitu kan. Kita tetap harus berani mengakui bagaimanapun kan kita hidup dari pendapatan atau dari hasil karya orang tua kita, atau Mas. Itu di kan pernah ada tuh apa yang di komedi itu Mas, aku pernah lihat itu, dia orang tuanya yang dadu itu loh Mas. Dadunya itu mau dibuang sama ibunya karena kan memalukan bagi ibunya, tapi si anak bilang, ya bagaimanapun dadu ini yang membesarkan saya gitu loh. Walaupun ini dalam ini hanya cerita loh. Tapi kan ya tadi sikap kesatria yang Mas Pras sampaikan tadi, bahwa ya bagaimanapun itu orang tua yang harus kita akui keberadaannya, karena tanpa beliau ya kita tidak lahir. Ya Mas ya. Ya begitu para pemirsa di Nus TV, bincang-bincang sama Mas Prasetyo tentang Habib palsu dan makam-makam palsu. Bagaimana fenomena yang beberapa terjawab dan beberapa mungkin masih banyak yang tidak terjawab. Salah satunya adalah bahwa sudah ada izin ke pihak yang mempunyai makam yang asli begitu. Dan ternyata ada faktor-faktor yang lain, termasuk ya ekonomi, mungkin ada faktor kekuasaan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu bisa menjadi bahan sebagai kita untuk berpikir ulang, untuk menghakimi, untuk menilai perilaku dari orang-orang di sekitar kita.